Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh siswa SMA Negeri 1 Batang, selamat berjumpa dalam kegiatan pembelajaran daring mata pelajaran fisika SMA kelas 12. Kebetulan dengan mata pelajaran yang saya ampuh. Namun sebelum pembelajaran dimulai, beberapa hal saya ingatkan. Yang pertama, pastikan Anda telah mempunyai dan memahami tentang jadwal pembelajaran daring yang sudah ditentukan oleh sekolah. Yang kedua, siswa wajib mengikuti kegiatan pembelajaran daring sesuai dengan jadwal yang sudah Anda pahami. Yang ketiga, pembelajaran daring dari fisika mata pelajaran yang saya ampuh, nanti saya rencanakan setiap materi saya paparkan dalam bentuk video pendek, kemudian dilanjutkan dengan soal-soal latihan, dan tindak lanjut daripada kegiatan pembelajaran. Materi yang saya paparkan, soal-soal nanti yang harus dicobakan, harus ditulis kembali di buku catatan Anda. Anda harus mau dan mampu untuk mencobakan dan mengerjakan soal tersebut. Suatu saat akan saya mintakan dari hasil apa yang Anda kerjakan untuk penilaian. Karena apa? Kurikulum 2013 penilaian harian dengan penilaian tugas itu mempunyai bobot yang sama. Demikian, sebelum pembelajaran sudah saya jelaskan mekanisme pembelajaran fisika kelas 12 yang saya ampuh. Kita lanjutkan dengan materi yang pertama dari pokok bahasan sumber arus searah. Sumber arus arah. Bicara tentang listrik, satu hal yang mutlak tiap hari kita membutuhkan. Listrik sebagai sumber energi utama bisa kita gunakan, kita ubah dalam bentuk energi panas, kemudian energi cahaya. Demikian pula listrik juga bisa kita ubah dalam bentuk energi yang lain seperti energi gerak. Pengertian kuat arus listrik disimbolkan huruf I. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan Q yang mengalir pada sebuah penghantar tiap satuan waktu T. Melihat definisi daripada kuat arus, maka bisa diberikan sebuah persamaan I sama dengan Q dibagi T. I menyatakan kuat arus dalam satuan ampere, Q adalah muatan dalam satuan kolom, dan T menyatakan waktu dalam satuan sekon. Misalkan ini adalah sebuah penghantar. Penghantar itu contoh lain apa kira-kira? Misalkan kabel. Nah, ketika penghantar atau kawat atau kabel ini belum ada muatan yang mengalir, di sini tidak muncul adanya arus listrik. Namun demikian, ketika ada muatan yang mengalir dari satu ujung menuju ujung yang lain, maka dengan demikian penghantar atau kawat atau kabel ini muncul adanya arus listrik. Arus listrik di dalam mengalir melalui sebuah kawat tidak lancar-lancar begitu saja. Ada istilah hambatan listrik atau resistansi. Besar hambatan sebuah penghantar yang mempunyai panjang L. Panjangnya L dari satu ujung ke ujung lain itu panjangnya L. Dan luas penampangnya itu A. Di sini mempunyai luas penampang A. Besar hambatan sama dengan Rho dikalikan L dibagi A. R adalah resistensi atau hambatan dalam satuan ohm. Rho hambatan jenis, L panjang penghantar dalam satuan meter,
luas penampang kawat atau luas penampang penghantar dalam satuan meter persegi. Nah, bagaimana sebuah alat kelistrikan itu menghasilkan energi yang baik? Energi yang baik manakala arus yang mengalir itu mempunyai hambatan yang kecil. Hambatan yang kecil akan didapatkan manakala luas penampangnya besar. Maka ketika alat rumah tangga kita mestinya akan lebih baik gunakan sumber arus dari bahan kawat. Kan ada yang dari bahan kawat serabut ada. Mengapa kok dari bahan kawat yang diameter besar itu bagus? Kalau diameternya besar, maka menghasilkan hambatan yang kecil. Tetapi ketika kawat penghantar listrik itu serabut, itu kan luas penampangnya kecil, menghasilkan hambatan yang besar. Sehingga tidak menutup kemungkinan nanti penghantar atau kabel itu akan mengalami panas, kemudian mengalami pelelehan dan tidak menutup kemungkinan terjadi peristiwa konsleting listrik itu karena luas penampangnya kecil menghasilkan hambatan yang besar. Oke, kita lanjut. Tegangan V. Hubungan antara tegangan V terhadap kuat arus I dan hambatan R, V sama dengan I kalikan R. V tegangan volt, I kuat arus ampere, R resistansi atau hambatan satuannya ohm. Rangkaian hambatan bisa dirangkai seri, paralel, atau dipadukan, atau yang dinamakan dengan rangkaian majemuk. Bagaimana ketika rangkaian itu seri? Ada 3 hambatan 1 R1, hambatan 2 R2, hambatan 3 R3. Saya hubungkan dengan beda potensial V, maka mengalir arus I. Arus yang mengalir melalui R1, R2, dan R3 itu sama karena tidak bercabang. Kalau terukur dengan voltmeter, pada R1 menghasilkan tegangan V1, pada R2 menghasilkan tegangan V2, dan pada R3 menghasilkan tegangan V3. Ketentuan seri. Hambatan total, rangkaian totalnya dijumlahkan begitu saja, R1 ditambah R2 ditambah R3. Sedangkan muatan total sama dengan muatan yang ada di resistor 1 sama dengan muatan yang ada di resistor 2 sama dengan besar muatan yang ada di resistor yang ketiga. Sedangkan tegangan total sama dengan tegangan yang ada di resistor 1 ditambah tegangan yang ada di resistor 2 ditambah tegangan yang ada di resistor 3, V1 tambah V2 tambah V3. Nah, ketika rangkaian itu paralel, ada 3 hambatan, R1, R2, R3 yang saya paralel dihubungkan dengan sumber tegangan V, maka mengalir arus I. Di sini bercabang. Yang menuju R1 saya beri nama I1 kuat arusnya, yang menuju R2 saya beri nama I2 kuat arusnya, yang menuju R3 saya beri nama I3 kuat arusnya. Bagaimana hambatan total ketika rangkaian itu paralel? Seper R total sama dengan seper R1 tambah seper R2 dan ditambah seper R3. Terus bagaimana muatan total? Muatan total rangkaian sama dengan muatan yang ada di resistor 1 ditambah muatan yang ada di resistor 2 ditambah muatan yang ada di resistor yang ketiga. Sedangkan tegangan total, karena ini rangkaian paralel, tegangan total sama dengan tegangan yang ada di resistor 1 sama dengan tegangan yang ada di resistor 2 sama dengan tegangan yang ada di resistor yang ketiga. Oke, sebuah permasalahan contoh kita bahas. Dari soal ujian nasional beberapa tahun yang lalu, kita perhatikan gambar. Ada 3 hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3 dirangkai sedemikian rupa, ditanyakan nilai kuat arus dari rangkaian tersebut. Kalau kita pahami ini sesungguhnya rangkaian apa? Antara 4 ohm dan 4 ohm ini kita pandang adalah rangkaian paralel. Kemudian hasilnya diseri dengan 4 ohm. Penyelesaian gambar kurang lebihnya sama, R1, R2, R3. Rangkaian bisa diubah. Mengapa bisa diubah? Tadi saya sampaikan bahwa R2 dan R3 bisa diwakili oleh sebuah hambatan namanya R paralel. Kita hitung seperti R paralelnya. Tadi ketentuan paralel seperti ini.
1 R2 tambah 1 R3, 1/4 tambah 1/4, 2/4, maka R paralel adalah 2 ohm. Nah sekarang kita melihat R1, R paralel ini adalah rangkaian seri. Maka kita berlakukan ketentuan seri, R totalnya adalah R1, R ditambah R paralel. 4 tambah 2 sama 6 ohm. V totalnya I total katakan R total. I total adalah I rangkaian, maka I total sama dengan I rangkaian sama dengan V total dibagi R totalnya. 9 dibagi 6, 1,5 ampere. Diberikan jawaban yang benar adalah A. Demikian sebuah materi sudah saya paparkan dan sebuah soal sudah kita contohkan. Selanjutnya ada beberapa soal yang mesti nanti harus Anda cobakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.